Jadi hari ini aku bakalan sharing knowledge tentang course yang aku ambil eh, untuk self development ya. Jadi course yang aku ambil ini topiknya lebih ke business development course gitu, dengan judulnya tuh Create Strong Business Relationship and Distribution Technology and Brand Partnership. Jadi, sejauh ini suaraku jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke, oke. Kalau gitu aku lanjut aja ya. Jadi ini aku udah buatin, aku rangkum lah ya, aku rangkum dari hasil eh, kelasnya. Jadi memang sebenarnya kemarin itu ada beberapa topik eh, lainnya juga di luar 6 ini. Cuman aku rangkum jadi 6 karena beberapa topik kayaknya udah pernah di-share juga gitu dari eh, tim kita. Salah satunya tuh kayak cara tulis email, code email kayak gitu-gitu. Cuman ini aku rangkum lagi, jadi mungkin yang akan aku bawa di sini ada 6 topik. Yang pertama mungkin introduction mengenai business development-nya sendiri, terus case study dan contohnya gitu ya di business development option, terus ada how to get noticed by potential partners, terus how to start business development relationship, deal terms and some negotiation tactics, dan tips for keeping your business development partnership positive. Oke, boleh di next. Oke, mulai dari introduction dulu nih, business development. So business development is basically a long-term strategic relationship with your company and another company where both win long-term relationship ya. Jadi sederhananya si business development ini adalah hubungan strategis jangka panjang antara perusahaan kamu dan perusahaan lainnya gitu, dan keduanya itu eh, harus mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa sih kayak business development itu salah satunya aja yang diuntungkan gitu. Jadi dua-duanya harus diuntungkan untuk bisa eh, hubungan itu bertahan lama gitu atau dalam jangka panjang gitu. Di sini ada tipe-tipe business development opportunities. Ini dibagi jadi 4 ya. Yang pertama itu brand partnership untuk meningkatkan branding melalui marketing strategis. Yang kedua itu teknologi partnership untuk menciptakan inovasi bersama. Yang ketiga itu information sharing partnership untuk mendapatkan insight dalam industri eh, dari expertise-nya langsung. Dan yang terakhir tuh distribution partnership and marketing ya, untuk memperluas eh, bisnisnya sendiri sih. Oke, next. Oke, pertama let's discuss with simple example selling socks gitu. Jadi ini mungkin contoh sederhana ya dalam penjualan kaos kaki misalnya. Coba kalian bayangin gitu ngebangun suatu bisnis dari nol. Terus kira-kira apa sih challenge yang bakalan kita hadapi? Mungkin yang pertama-tama eh, yang pasti ya gimana cara kita memasarkan produknya. Terus awal-awal kan belum tahu kan, belum ada yang tahu kan gitu produk kita tuh belum ada yang tahu tentang produk kita gitu. Jadi mungkin awal-awal pasti struggle lah untuk penjualannya juga. Terus untuk apa namanya ya, kita juga nggak tahu apakah produk kita disukai apa enggak gitu sama konsumen gitu kan, atau customer gitu. Oke, boleh next. Nah, di sini tuh dibagi gitu sih dibagi jadi dua target audiensnya gitu, atau target salesnya. Yang pertama itu B2B sama B2C. Jadi kalau misalkan B2C sendiri ya, misalnya ya kita udah mau kita jualan kaos kaki, terus kita bikin situs web atau sosial media gitu ya. Terus kita coba pemasaran melalui SEO dan sosial media gitu ya. Mungkin aja
awal-awal mungkin nggak langsung SEO dan sosial media, mungkin aja kayak ya udah bikin sosial media dulu, minta teman-teman untuk repost atau eh, minta teman-teman untuk follow gitu supaya yang lain bisa kenal sama produk kita. Uh, nah ini mungkin next step-nya bisa pakai ads gitu kan. Nah, cuman kan persaingan tuh ketat ya. Dan mungkin kita tuh cuma dapat penjualan ya beberapa lah, nggak terlalu banyak ya. Paling juga awal-awal paling banyak pasti dari keluarga atau teman-teman uh, circle kita dulu kan yang mau bantu dan mau beli produk kita. Terus yang kedua, di B2B-nya kita coba nih nawarin kaos kaki ke retail, misalnya Carrefour atau Indomaret atau Alfamart. Nah, tapi karena mereka kan udah punya pemasok ya, maksudnya nggak cuma kita doang nih yang mau ajak kerjasama untuk eh, jual produk kita di mereka gitu kan. Pasti ada brand-brand lain juga gitu. Nah, mungkin aja mereka tuh kayak ngabain kita gitu dan alternatifnya ya akhirnya kita mungkin cuma bisa nawarin ke butik-butik kecil atau kayak ke toko-toko eh, kecil gitu, tapi keuntungannya juga jadinya mungkin jadinya terlalu kecil karena volume penjualnya kan nggak cukup besar gitu kalau misalnya di toko kecil gitu kalau dibandingin sama kalau kita kerja sama Carrefour atau Indomaret. Next. Oke, jadi ya mungkin dari situ udah ini ada beberapa eh, strategi ya yang bisa kita lakuin. Yang pertama brand partnership tadi tipe-tipenya. Yang pertama ya mungkin kalau brand partnership kita bisa kerja sama nih sama influencer supaya produk kita tuh bisa lebih eh, dipercaya gitu sama eh, customer gitu kan. Misalnya ini misalnya aja ya, ini contoh dari eh, course yang eh, aku pelajari. Jadi si misalnya kerjasamanya sama Taylor Swift gitu. Sekarang si kos kaki yang kita jual berarti kan udah bukan kayak kos kaki biasa gitu, tapi kos kaki yang dipakai sama Taylor Swift. Nah, dengan gitu kan kita dapat exposure dan branding yang jauh lebih kuat gitu daripada kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Terus yang kedua, information sharing partnership. Nah, mungkin kita awam kan ya, nggak awam di dunia fashion atau di dunia retail. Jadi ya mungkin kita bisa konsultasi gitu sama orang yang ahli di bidangnya, misalnya ahli di bidang bahan atau di bidang desain atau di manufaktur. Kita bisa eh, bermitra nih atau bikin ya udah kita kerjasama lah sama mereka untuk ngebantu kita menciptakan produk kaos kaki yang berkualitas terbaik, tapi biaya produksinya mungkin bisa lebih rendah dan keuntungannya lebih tinggi. Nah, ini juga salah satu eh, jenis strategi yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga itu teknologi partnership. Nah, teknologi partnership ini yang dimaksud bukan soal kayak teknologi tercanggih kayak AI atau digital gitu itu enggak juga sih nggak salah soal gitu tapi teknologi partnership ini yang dimasuk tuh inovasi ya jadi misalnya kita menambahkan elemen desain atau yang khas gitu dari si kaos kaki itu. Misalkan kita collab gitu dari sama Taylor Swift nah itu juga jadi salah satu inovasi gitu. Jadi ada elemen unik yang bisa dijual ke penggemarnya si Taylor Swift. Oke, lanjut next. Nah, terus yang terakhir ini distribution, partnership, and marketing. Nah, karena kaos kaki ini kan udah mulai dikenal gitu, misalnya sama si Taylor Swift, sama audiensnya atau fans-fansnya Taylor Swift ini. Nah, mulai nih, bisa jadi toko-toko lain yang tadi mungkin Alfamart atau Indomaret nggak lirik kita, ngeliat potensi apa market kita lumayan gede, ya atau bertambah gitu dari sebelumnya, ya itu bisa jadi ada kesempatan lagi nih buat kita kerjasama. Nah, dengan kayak gitu otomatis bisa
salesnya meningkat, terus distribusinya juga meluas gitu. Jadi nggak hanya cuman yang tadinya mungkin di sosial media aja, mungkin bisa ditemukan di retail, nah kayak gitu sih contohnya. Cuman ya memang ini nggak semudah itu, cuman ini study case yang mungkin akan gampang dipahami gitu sih. Jadi ya kesimpulannya dari 4 jenis partnership strategik ini kita bisa mengubah bisnis kecil jadi perusahaan raksasa, walaupun itu nggak semudah itu sih, tapi dengan bisnis developmentnya itu atau dengan strategi-strategi itu jauh lebih baik gitu dibandingkan kita ngejual produk secara tradisional. Ini tadi ada Mas Wawan. Jadi kuncinya kerjasama dengan influencer ya. Sebenarnya nggak influencer aja sih Mas. Ini kalau brand strategik ini kan contohnya mungkin produknya lebih ke B2C ya. Tapi kalau misalkan jadi di sini si Taylor Swift itu as a brand gitu. Jadi bisa aja kita kerjasamanya sama brand atau perusahaan lain. Yang penting dua-duanya sama-sama menguntungkan. Kalau misalkan influencer kan sangat Taylor Swift, kita nawarin dari segi desainnya ternyata Taylor Swift suka. Jadi adalah pokoknya yang sesuatu yang harus kita eh, jual, tapi kita kasih bukan jual ya, kita kasih value dua-duanya itu sama-sama menguntungkan. Itu sih yang paling penting atau tahap awal supaya bisa terjalin si partnership ini. Semoga menjawab ya Mas Wawan. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Oke, eh, terus kapan sih si business development ini tuh bisa kita apply gitu? Nah, the best situations for business development as when both party see a long-term profit opportunity. The relationship must have potential to grow and provide sustainable benefit. Ya, yang tadi aku mention sih. Jadi business development ini ya kita harus pintar-pintar melihat eh, apa ya, profit opportunity, long term profit opportunity bagi kedua belah pihak gitu. Kalau misalkan ternyata cuman berat sebelah gitu, itu kemungkinannya akan sangat kecil gitu sih, akan terjalin si eh, apa si business development atau partnership ini. Yang misalnya kayak contohnya misalkan startup gitu. Kan sekarang banyak tuh startup pasti pengen dapetin investor atau sponsor dari brand besar gitu. Cuman ya balik lagi gitu, kalau misalkan startup masih kecil atau belum ada awareness atau yang menjual gitu. Nah itu mungkin dari brand sendiri ya berpikir ribuan kali gitu buat bisa kerjasama sama kita. Ini nggak soal balik lagi, nggak soal kayak trafficnya atau brand awarenessnya, yang mungkin aja kayak contohnya startup ini nggak value-nya nggak sejalan apa sama si brand. Misalnya yang satu eh, kita ke brandnya yang ngedukung apa namanya lingkungan gitu, terus ternyata startup kita nggak dukung itu kan juga nggak sejalan gitu. Jadi nggak ada value yang bener-bener, sama sekali nggak ada value yang ditawarkan gitu. Nah, itu ya akan susah gitu terjalinnya deal untuk berpartner gitu kan. Ya jadinya ya mungkin balik lagi, mungkin bermitranya bisanya sama bisnis kecil aja, tapi again bisa kita bermitra sama atau partnership sama bisnis kecil pun kalau nggak ada yang ditawarkan juga sama-sama menguntungkan gitu ya, nggak ada yang ditawarkan, dua-duanya sama-sama menguntungkan juga susah gitu. Jadi kuncinya adalah ya itu sih long term profit opportunity. Oke, next. Nah, terus gimana sih overcome this challenge? Pertama mungkin fokus di top quality eh, produknya atau jasa atau apapun itu lah yang kita jual gitu. Sebelum kita cari partnership, ya pastikan kita punya produk atau service yang bagus dulu ya, kayak kita nawarin layanan website recam gitu ya. Pastiin pekerjaan kita udah diakui di industri ini gitu. Banyak em, apa namanya, ya kita udah
Ya, kalau di Sweet Media sendiri study case-nya ya kita udah punya website, kita udah punya portofolio, dan ada juga review-review dari klien-klien. Nah, itu juga kan yang menjadi apa ya, hal yang bisa kita jual gitu ke eh, bisnis partner lainnya. Nah, yang kedua, align ourselves with values or image of big brands. Ya, jadi eh jika kita kayak pengen ngejalin partnership dengan suatu perusahaan besar gitu untuk website Tripa misalnya, nah kita bisa menonjolkan nilai tambah yang selaras sama visi mereka gitu. Terus eh, kayak misalnya fokus pada aksesibilitas, atau misalnya yang tadi aku bilang kalau perusahaannya mendukung program ramah lingkungan misalnya, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi ya, itu bisa di apply gitu. Nah, terus yang ketiga ini build publicity and credibility gitu. Nah, ini mungkin bisa juga dicoba gitu ya. Misalnya kita apa namanya? Contohnya ya kita bisa bermitra atau partnership dengan komunitas startup atau agensi lainnya gitu mengerjakan proyek atau yang ya proyek yang menarik perhatian melalui media sosial atau yang bisa dapat small awards gitu, maka brand besar uh, nantinya akan mulai notice gitu. Dan yang terakhir ini build relationship gradually. Nah, setelah kita mendapatkan sedikit pengakuan, kita bisa mencoba menarik perhatian brand besar melalui interaksi kecil. Misalnya kita menyebutkan nama brand tersebut di sosial media atau menghadiri acara industri yang sama. Gitu. Jika mereka mulai aware nih dengan nama kita, terus ternyata mereka juga melihat audiens kita juga berkualitas, ya mungkin peluang bisnis bisa lebih besar gitu. Jadi mungkin pendekatannya ya bisa jadi dari sosial media kita sering komen atau jadiin brand mereka study case tapi yang positif, nah yang kayak gitu. Bisa aja sih yang kayak gitu-gitu. Boleh next. Oke, selanjutnya ini ada case studies, beberapa contoh ya yang dari aku ambil dari course-nya sendiri. Ini mungkin nggak semuanya relevan ya sama kita, cuman mungkin bisa kita ambil lah pelajaran gitu. Jadi yang pertama study casesnya yang mereka yang si instrukturnya itu share tuh soal YouTube channel dia. Jadi dia tuh suka musik gitu, terus dia kayak coba buka YouTube channel, eh, tapi ya cuma dijadiin hobi aja gitu kan. Terus ya karena memang mereka dia itu bukan apa ya, bukan siapa-siapa lah gitu ya dari bener-bener awal banget, ya mungkin dia cuma bisa pertumbuhannya ya organik aja gitu. Terus kayak ya udah ngajak orang, terus-terusan ngajak orang berlangganan satu persatu. Nah, nah tapi ini kayak bisa gitu loh di mix and match sama si eh, si business development strategi gitu untuk mempercepat pertumbuhannya. Bukan berarti kayak konsistensi, ya maksudnya kayak kita tahu kan kayak YouTuber-YouTuber yang lama yang udah gede saat ini, yang mungkin kuncinya adalah konsistensi gitu, kayak ya pas minggu berapa kali upload terus yang lama-lama berkembang secara organik gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin adalah strategi lainnya yang bisa di-apply gitu. Mulai dari pertama yang pasti meningkatkan kualitas kontennya terlebih dahulu, eh, supaya sebelum menjalin relasi gitu di musisi-musisi yang lain gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan jangka panjang, eh, bisa menggunakan kayak pendekatan misalnya eh, ikut komen di YouTube channel lain gitu. Terus ya jadi kayak apa namanya, bisa mulai ngebangun pelan-pelan gitu. Terus kalau misalkan udah mulai kelihatan tuh namanya udah sering, bisa juga kayak apa namanya, mulailah itu bisa chat, bisa misalkan kayak ngasih DM atau chat gitu nanya masukan gitu gimana sih biar bisa kayak kamu gitu misalnya. Nah, nanti ya lama-lama mungkin
dari dia secara ikhlas lah gitu. Siapa tahu mau ngajarin dan mau memperkenalkan atau mau diajak collab gitu lama-lama. Nah, kayak gitu sih contoh yang dikasih sama si instrukturnya. Boleh next dulu. Oke, ini contoh yang kedua ya. Biasa apa seorang penjual kursus private label rights ini memperluas lini produknya melalui strategic partnership dengan instruktur lain. Jadi awalnya dia itu cuma menjual proses bisnis dan pemasaran yang dia buat sendiri gitu. Tetapi ternyata ada beberapa permintaan klien dia. Nah, mau juga nih belajar eh, bidang lain. Contohnya misalnya pengen belajar soal teknologi gitu. Nah, dia membangun jaringan instruktur yang berspesialisasi dalam bidang tersebut. Ya, dia carilah orang-orang yang kiranya bisa nih diajak kerjasama gitu buat eh, ngajar di kursusnya dia gitu. Karena dia kan nggak bisa kan teknologi, dia cari orang lah yang expertise gitu. Nah, terus dia akhirnya ya udah gimana caranya supaya dia mau terus akhirnya dealnya gimana mungkin aja bisa jadinya kayak bagi hasil gitu 50-50. Nah, partnership ini menguntungkan kedua belah pihak kan karena kayak yang satu udah ada nih em, apa masanya tapi gue nggak punya materinya. Nah, yang satu gue punya materinya atau gue expertise di bidang itu, tapi mungkin masanya belum seluas itu. Jadinya kan dua-duanya sama-sama diuntungkan kan. Nah, kayak itu sih itu juga bisa eh, nah ini salah satu study case si strategic partnership yang eh, apa ya tadi yang information ya kalau nggak salah tadi itu information sharing partnership gitu. Di mana kayak para instruktur ini saling bantu gitu dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Oke, boleh next lagi. Oke, terus ini karena aku belajar ambil course-nya nih yang di Udemy ini, ini juga ada study case lagi. Jadi misalnya si Udemy kan e-learning platform ya. Nah, nah mereka itu pengen bisnisnya itu bisa eh, lebih luas lagi. Terus dapat juga meningkatkan kualitas layanannya. Nah, eh, langkah-langkah utama yang dilakukan Udemy, yang pertama yang pasti platformnya canggih, terus instrukturnya udah qualified. Tapi kan semakin berkembangnya perusahaan si Udemy ini targetnya mungkin eh, perlu diperluas atau mungkin jadi makin banyak gitu kan permintaan. Contohnya misalnya di sisi translation gitu. Mungkin tadinya si Udemy ini kursusnya cuma Indonesia only, bahasa Inggris only gitu. Tapi ternyata dilihat banyak loh permintaan dari yang ngambil course di mereka tuh kayak bahasa yang lain gitu. Kayak misalnya bahasa Indonesia. Ya, sekarang kan ada kan beberapa course yang memang bahasa Indonesia. Terus juga misalnya bahasa Spanyol gitu atau Prancis kayak gitu. Nah, ini juga salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan experience pembelajaran dan bisa mencakup pasar yang lebih luas gitu. Selain itu, nah itu pun mereka jadinya bisa ya, maksudnya itu mereka nggak bisa ngelakuin sendiri kan. Ya, mungkin mereka harus kerjasama sama translation atau translator beberapa bahasa gitu. Itu juga suatu business partnership ya, business partnership strategi gitu. Terus misalnya ada lagi nih tantangan lain kalau misalkan si Udemy ini mau memperluas jangkauan pasar ke internasional, misalkan adanya di negara bagian mana gitu, terus dia mau menembus pasar Amerika Selatan misalnya. Nah, karena sulitnya membuka eh, kantor secara langsung gitu kan, karena memang beda wilayah, beda negara. Sebagai solusinya, misalnya Udemy bisa ngakuisisi perusahaan lokal dulu nih, ngajak kerjasama dulu, gitu. Terus pakai apa? Karena kan si perusahaan kecilnya udah punya pasar nya di pasar lokalnya lah gitu. Terus udah tahu.
eh, gimana budaya belajarnya, preferensinya gimana. Nah, dengan kemitraan awalnya seperti itu, nanti lama-lama jadinya Udemy bisa akuisisi perusahaan tersebut gitu dan mempercepat ekspansi dan memperkuat posisinya di pasar Amerika Selatan. Oke, boleh sih. Next. Oke, yang ketiga ini how to get noticed by potential partners you want to work. Jadi yang pertama itu riset dan personalisasi pendekatan. Mungkin dari sini AE lain juga mungkin udah pada tahu ya dan mungkin udah ada yang lebih expert. Jadi eh, sebelum kita ternotis oleh potensial partner, pastinya kita tuh harus pelajari dulu gitu bisnis mereka, nilai-nilai mereka, terus project-project mereka yang terbaru itu apa, terus yang paling besar itu apa gitu, tantangan yang mereka hadapi itu apa gitu. Jadi kita nantinya bisa menyesuaikan em, apa ya cara pendekatan kita gitu ke dengan kebutuhan mereka gitu. Terus juga bisa juga dengan spesifik bagaimana kerjasama eh, yang bisa menguntungkan mereka. Ya mungkin yang kita lakukan sekarang belum, apalagi untuk yang email ya, email eh, ke leads itu belum sepenuhnya digunakan lah teknik ini. Banyak yang ya aku pun pribadi beberapa masih ada yang kayak template gitu. Nah mungkin ya tipsnya mungkin lebih ini aja sih, apa namanya, bisa disebutkan gitu, eh, project project apa terupdate mereka gitu, atau kayak awards yang mereka dapetin gitu, kayak oh ya kita amazed nih sama pencapaian apa kamu kemarin bikin project ini misalnya kayak gitu. Terus kayak eh kita misalnya ya ini pasti kita kalau karena kita menjual jasanya, ya misalkan digital digital marketing atau sosial media atau website, pastinya kan kita ngecek itunya dulu kan, dan baru kita bisa menawarkan eh, ke mereka jasa atau service kita gitu ke mereka. Terus yang kedua, gunakan multi channel untuk pendekatan. Nah ini juga sebenarnya udah mulai kita lakukan juga ya. Jadi iya, nggak cuma dari email leads yang disediakan sosial media aja gitu kan, tapi kita juga coba kontak melalui LinkedIn atau Instagram atau mungkin kenalan teman. Ya banyaklah Pak platform atau channel yang kita lakukan gitu untuk reach si potential partners itu. Nah, tapi ya, again kalau dari em, si course ini tuh, ya kalau memungkinkan memang lebih baik ditemui secara face to face gitu sih, dibanding kayak misalnya apa namanya baik online aja gitu, karena apa ya dari impression juga itu lumayan ngaruh. Gitu. Oke, next. Buat konten yang ketiga itu buat konten yang menarik perhatian. Ini tipsnya adalah kita bisa kayak nulis artikel atau buat video yang relevan dengan industri mereka, terus kayak mention mereka, terus gunakan strategi name drop di sosial media atau blog untuk eh, menarik perhatian mereka secara organik. Nah ini mungkin kalau aku nggak tahu sih di sini bisa boleh atau enggak gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mungkin udah mulai deket, bisa sih kita misalkan udah tahu ada orangnya yang atau key personal yang bisa kita deketin, terus udah pernah ngobrol, mungkin bisa sih pakai teknik ini. Kalau misalkan enggak, aku juga belum pernah coba sih ini works atau enggak. Terus yang keempat, beri value sebelum meminta sesuatu. Ya, untuk ya intinya kita coba untuk dukung bisnis mereka dulu sih dengan ya tadi misalnya membagikan kontennya mereka, bisa apa terus meninggalkan komentar yang berwawasan atau bahkan menawarkan ide yang bisa membantu mereka. Jadi kalau misalkan mereka ada campaign di sosial media gitu, kita coba ikut promosikan, itu juga bisa jadi salah satu cara. Misalnya kayak ya eh
Misalnya aku mau ngedeketin perusahaan apa ya, A gitu. Terus kayak yaudah mereka ada campaign apa ya sering-sering coba nge-repost siapa tahu gitu. Nanti pada saat kita nge-reach mereka, mereka tuh udah notice karena kita udah sering mention atau nge-repost promosi mereka gitu. Jadi kayak kelihatan oh berarti ya kamu emang beneran tertarik gitu sama mau kerja sama dan tertarik sama brand kita gitu. Oke, next. Terus selanjutnya ada strategi ya iklan. Ya, ini bisa pakai Google Ads atau LinkedIn Ads gitu untuk menargetkan nama calon klien ya misalnya gitu. Supaya kayak misalkan mereka mau cari service atau produk yang mereka butuhkan gitu, nama kita bisa keluar gitu. Terus bangun relasi sebelum pitching. Nah, ini juga mungkin set media juga lagi pelan-pelan eh, coba ya. Jadi eh, nggak cuma dari apa namanya inquiry yang masuk, tapi kita juga masing-masing AE ada target ya untuk nge-reach secara personal gitu kan ya ke key person dari masing-masing calon potensial klien gitu. Mungkin bisa dulu bangun relasi dulu kan, ngobrol-ngobrol dulu, cari tahu dulu kebutuhannya sebelum emang beneran mereka buka gym gitu. Terus kirim proposal yang unik dan menarik, yang bisa aja ini pakai video gitu atau format yang lain. Ya ini tips tambahan aja sih gitu. Tapi yang ada salahnya juga pakai PPT. Next. Oke, mungkin itu tipsnya. Balik balik dulu tadi judulnya. Next. Oke, selanjutnya ini how to start good relationship. Eh, how to start good business development relationship. Oke, next. Okay, building strong business development relationship is essential for long-term success. The key is to focus on real connection rather than just transactional networking. Oke, ini ya again uh, tadi kan di awal juga udah disebutin ya kalau business development itu long-term uh, relationship lah ya. Jadi kalau bisa sih ini kuncinya adalah kalau bisa ya fokus on real connection dulu gitu untuk ngebangun daripada cuma transactional networking karena kalau misalkan udah nggak ada si udah nggak ada yang diuntungkan ya berarti udahan kan si partnershipnya gitu. Sementara kan ya kalau bisa pertama kita ngelihat keuntungan jangka panjang. Nah tapi untuk mempertahankan itu juga kita juga harus bangun si real connectionnya itu. Jadi nggak gampang keputus lah itu si apa hubungannya itu. Oke, next. Oke, yang pertama ini define your target and value proposition. Jadi yang pertama ya kita harus identify dulu nih calon klien atau calon partner kita gitu yang kira-kiranya sesuai sama produk dan service kita. Terus yang kedua ya kita harus ngedefine dulu si value kita yang bisa kita tawarkan ke mereka. Jadi kita harus tahu problem, kita harus cari tahu gitu problem mereka tuh apa dan gimana penawaran kita supaya kita bisa bantu mereka gitu. Terus yang kedua research and personalizations. Jadi selama research ya kita harus research lah ya kebutuhan bisnis mereka. Terus juga kita harus research industri dari si calon partner atau calon klien ini tuh trendsnya tuh kayak gimana. Terus kita juga harus research secara personnya ya si key decision makersnya ini seperti apa ya bisa aja kita cek nih LinkedIn-nya mereka, terus sosial medianya mereka ya kita eh, lihat aja gitu kira-kira nih orangnya kayak apa sih sukanya apa cara komunikasinya seperti apa. Nah, itu kan bisa dilihat juga ya.
Nah, nanti ya setelah itu baru kita personalize outreach-nya kita gitu ya. Kalau bisa ya, ya tadi apa si avoid generic cold email. Ini sih kalau dari mereka, kalau dari course ini, eh, ya kalau bisa di avoid aja generic cold email. Terus lanjut make a strong first contact. Ya bisa menggunakan introduction secara hangat lah ya, kayak apa namanya, ya lebih 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 touch ke personal mereka gitu, nggak cuman eh, langsung apa namanya, ya kaku-kaku banget lah gitu, jangan kaku-kaku banget lah gitu, tapi make it short, clear, terus benefit fokus gitu, walaupun ya memang bahasanya mungkin nggak terlalu kaku, lebih hangat, lebih friendly, tapi tetap jangan bertele-tele lah gitu. Terus avoid hard selling juga bisa jadi tips gitu. Terus yang keempat ini establish mutual benefit. Di sini kita bisa sih nunjukin em, kalau goals kita dan goals mereka itu tuh sama gitu. Terus kayak ya lebih dijelasin lah benefit kamu apa, benefit aku apa, ya udah terang-terangan aja gitu. Kalau bisa offer yang emang lowers collaboration dulu gitu sebelum nantinya mungkin kamu bakalan ajak mereka kerjasama lebih dalam lagi gitu. Coba aja dulu apa namanya project-project kecil dulu gitu sebelum nantinya kalau misalkan udah berhasil kan project kecil nanti ke depannya lebih enak gitu kalau kita mau tawarin project besar gitu. Oke, lanjutnya build trust with consistency. Ya kita harus uh, be responsif dan reliable dalam komunikasi dan menjalin hubungan sama mereka. Juga kita bisa dengan cara uh, provide insight ke mereka, terus kayak sharing-sharing industri updates ke mereka gitu. Terus ya kalau bisa juga kita tetap engage, tapi jangan terlalu uh, push apa kayak ngedorong gitu, kayak nge-push mereka gitu untuk kayak ayo dong kasih gue eh, apa namanya project dong kayak gitu ya, jangan terus-terusan gitu. Jadi ya awal-awalnya secara halus lah mungkin kayak ngasih tahu dulu nih ini ada update teknologi ini misalnya, tapi mungkin lama-lama apa mereka mau coba gitu sama kerja sama sama kita. Yang keenam ini secure small win before scaling up. Ini mungkin tadi sama ya sama yang poin 4 yang establish apa poin 4 tadi mirip-mirip. Eh, Ya kita coba dulu sih apa namanya tawarin partnership kecil dulu itu atau project kecil dulu gitu sebelum ke project yang gede gitu supaya kita dapat atau gain dulu nih trustnya mereka. Tuh, terus yang terakhir maintain and strengthen the relationship gitu. Jadi ya kita bisa follow up secara reguler ke mereka kayak ya mungkin nanya kabar gitu. Jangan sampai hubungannya misalkan udah selesai project putus gitu. Terus nanti di sini habis ini juga bakalan ada sih gimana cara tips untuk supaya hubungannya tetap positif gitu. Terus ya cari juga nih value yang uh, terus bisa di-share gitu untuk si maintain relationship ini. Oke, next. Selanjutnya deal term and some negotiation tactic. Ini ada beberapa taktik negosiasi saat mau deal bisnis gitu ya. Entah itu B2B atau B2C gitu. Ini ada beberapa taktiknya. Yang pertama itu good cop and bad cop gitu. Jadi teknik good cop and bad cop ini eh, dalam negosiasi bekerja dengan menciptakan batasan yang tanpa sulit dilanggar gitu. Baik dengan bersikap tegas, jadi dalam kurang bad cop maupun
berpura-pura ingin bantu gitu, tapi dibatasi aturan. Good cop. Hal ini membuat lawan negosiasi menerima kesepakatan yang ditawarkan tanpa terus menawar. Ini pasti adalah dari AE di sini yang udah pernah ngelakuin hal serupa ya. Jadi ini ambil contoh aja. Contohnya misalnya AE di Sweet Media gitu ya. Terus lagi negosiasi sih sama klien gitu untuk buat website custom. Nah, terus pada awalnya si AE bertindak sebagai bad cop. Jadi misalnya si klien gitu ya, si AE nawarin harga 500 juta gitu. Terus kayak cuma bisa ngasih diskon 5% doang gitu sebagai best price. Tapi klien nih pengen minta potongan harga lebih gede gitu. Misalnya pengen 10% gitu. Ya udah nih si AE-nya eh, ngomong ke kliennya apa ya udah dia nggak bisa benar-benar apa namanya nurunin harga lebih jauh tapi coba deh saya bicara dulu ya ke manajer kami gitu atau kita ngomongnya kalau di sini saya tanya dulu ya ke Mas Owan gitu bisa diturunin atau enggak gitu kalau misalkan udah kenal ya gitu jadi kayak di situ seolah-olah kayak kita mau bantu si klien nih buat negoin ke manajer real apa manajemen gitu di media gitu buat bisa dapetin diskon yang lebih gede gitu. Ternyata padahal sebenarnya kita nggak bener-bener nanya ke Mas Wawan juga sih gitu ke mau minta potongan segitu. Terus ya udah kita balik aja gitu ke klien bilang iya dari manajerial kami kayak manajemen kami belum bisa sih ngasih 10% misalkan ini udah best price banget nih 5% kayak gitu. Nah, ya udah karena klien udah ngerasa kayak oh ini AE-nya udah mau bantu nih tapi ya emang dari perusahaan dia emang nggak bisa apa nggak bisa kasih tapi karena udah oke lah sebenarnya gitu dari proposalnya ya udah kita sepakat aja nah kayak gitu itu salah satu contoh teknik negosiasi good cap dan bad cap gitu lanjut eh good cop bad cop. Hmm. Ya terus selanjutnya ini nah mungkin sih juga udah ada yang pernah dengar ya best alternative to negotiated agreement jadi ini salah satu alternatif negosiasi terbaik yang dapat diambil jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Konsep ini membantu dalam menentukan batas minimum sebelum menerima atau menolak sebuah tawaran. Contohnya, seorang AE di sebuah perusahaan digital agency menawarkan jasa pengembangan website kepada klien dengan harganya misalnya 300 juta gitu. Terus klien coba tawar jadi 250 juta. Nah, sebelum negosiasi, eh, si AE-nya itu udah nentuin atau perusahaannya udah ada batas minimum gitu kalau mau ngasih apa namanya mau ngasih diskon ya mentok-mentok bottomnya di 270 gitu. Jadi jika klien tetap bertahan di 250 sementara ada calon klien lain siap menerima 280 di atas bottom, maka si Batna dalam situasi ini adalah meninggalkan negosiasi dengan klien pertama dan bekerja dengan klien kedua. Walaupun ya mungkin aja kalau kita lagi butuh revenue, terus juga dari source-nya kita apa namanya available gitu atau manpower kita available gitu ya bisa aja kita ambil dua-duanya tapi kalau misalkan dalam situasi eh, source kita juga atau manpower kita juga terbatas terus ya mungkin revenue kita juga udah oke lah gitu ya mungkin aja kita jadinya ngambilnya yang 280 juta gitu. Ini Batna teknik ya terus lanjut selanjutnya ini bluffing. Bluffing teknik di dalam negosiasi adalah strategi di mana seorang melebih-lebihkan fakta, terus menampilkan posisi yang lebih kuat dari kenyataannya atau membuat ancaman yang mungkin tidak sepertinya nyata untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi. Teknik ini bertujuan untuk mempengaruhi keputusan lawan agar menerima kesepakatan yang lebih menguntungkan yang menguntungkan bagi pihak yang melakukan bluffing. Ini contohnya misalnya
edit media gitu, lagi negosiasi dengan klien mau bikin website custom. Nah, klien coba nawar harga lebih rendah dari yang ditawarkan untuk jaga margin keuntungan tanpa menolak klien secara langsung. Ya kita bisa aja apa namanya menyesuaikan fitur-fiturnya yang mereka minta gitu. Jadi eh, apa kita jadi kita nggak bisa nurunin budget kita, tapi kita sebagai gantinya ya udah fitur-fiturnya mungkin ini ada yang di cut ya, eh, ada yang dikurangin ya. Nah ini adalah ya contohnya misalnya yang ngomongnya ya udah proposal yang kita berikan ini udah sesuai dengan standar project yang lain nih, Mas atau Mbak. Nah untuk fitur yang kamu minta atau Anda minta ini udah best price banget. Paling kalau misalkan mau sesuai sama budgetnya kita eh, fitur lain mungkin ada yang bisa dikurangi gitu, disesuaikan lagi sama budgetnya gitu. Selain itu juga kayaknya tim produksi tim developer kami juga mungkin cukup padat nih. Jadi eh, kalau bisa sih ke kesempatan ini, kita kalau bisa sih dealnya bisa lebih cepat gitu. Kalau enggak takutnya nanti keburu apa namanya keburu sama klien lain gitu. Nah kayak gitu gitulah bluffing bluffing gitu. Jadi ya sebenarnya nggak sepenuhnya benar, tapi ya ada yang dilebih-lebihkan gitu supaya biar lebih cepat deal lah gitu. Next. Oke, nah tapi negosiasi juga sebenarnya kayak ada batasannya gitu sih. Jadi jangan terlalu over negotiation juga karena ya itu ada dampak-dampak negatifnya lah ya. Jadi bisa aja nanti bisnis relationship yang sudah dibangun jadinya kurang bagus dan lain-lain gitu. Jadi eh, boleh sih di startup gitu. Batas mana sih kayak udah harus ngedrop negosiasinya. Yang pertama batas batna yang udah dicapai itu jika alternatif lain atau si batna ini lebih menguntungkan dibanding kesepakatan yang lagi dinegosiasikan, ya lebih baik mundur. Terus harga atau syarat yang tidak masuk akal. Jika lawan negosiasi tetap bertahan pada harga atau syarat yang tidak sesuai dengan nilai atau kemampuan kita gitu, lebih baik itu juga kita lepas aja gitu daripada kita sepakat tapi sebenarnya itu merugikan kita. Terus nggak ada win-win solution. Jika kedua belah pihak tidak menemukan titik tengah, terus eh, negosiasinya kan itu jadinya nggak lagi efektif dan again ya mungkin aja jadinya merusak hubungan yang udah dibangun dengan cara baik gitu. Terus lawan negosiasi tidak beritikat baik yang jika pihak lain terus menerus mengulur waktu, terus nggak transparan atau udah mulai menggunakan teknik manipulatif yang merugikan, iya udah nggak usah terlalu diharapkan aja sih. Mungkin kayak ya apa namanya ya mungkin boleh follow up tapi ya nggak usah terlalu berharap dan terlalu sering kayak gitu sih. Terus sumber daya yang nggak cukup, yang misalnya apa namanya ternyata manpower kita itu juga lagi nggak memungkinkan untuk menerima project baru gitu. Itu juga bisa dipertimbangkan gitu. Apakah kita perlu walk away atau tetap lanjut gitu? Atau ternyata dari manpower kita belum qualified gitu untuk memenuhi standarnya mereka gitu. Daripada nanti itu jadinya backfire ke kita gitu saat project berjalan. Terus yang terakhir nilai atau prinsipnya nggak sejalan. Ya itu juga bisa jadi apa namanya tanda kalau kamu tuh udah harus udahlah tinggalin aja negosiasi ini. Oke, lanjut next. Nah ini yang terakhir, ini tips supaya apa hubungan kamu sama klien kamu atau bisnis partner kamu tuh tetap positif.
Yang pertama, kirimkan pesan follow up yang personal gitu. Jangan cuma generik, terus eh, ya ada alasan lah untuk menghubungi kembali gitu. Misalnya gini, Hai Mbak atau Mas, udah lumayan lama nih dari project terakhir atau terakhir kali kita ngobrol, eh, kita apa namanya mau update nih, kita punya produk baru loh atau kita punya service baru loh. Ini ada update dari service kita kayak gini. Eh, Kayaknya ini sesuai deh sama apa perusahaan kamu gitu atau sama produk kamu. Nah, terus juga kayak ya aku juga penasaran nih update dari Mas atau Mbak gitu. Siapa tahu kita ada chance lagi nih untuk bisa collab bareng gitu. Kalau misalkan ada waktu bisa di minggu depan kita ketemu yuk gitu atau kita catch up yuk. Nah, ini salah satu contoh yang follow up yang personal gitu. Terus next. Nah, ini juga penting sih untuk mengucapkan selamat atas pencapaian mereka atau kayak ngasih hampers gitu. Itu juga sebenarnya salah satu tips gimana hubungan kita sama bisnis partner atau klien kita tuh tetap positif gitu. Jadi tunjukkan bahwa kalau kita tuh ngikutin perkembangan mereka, misalkan mereka naik posisi gitu atau bahkan misalnya kalau sama klien gitu ya pindah pekerjaan mereka ya udah kita kayak say congrats di LinkedIn kayak gitu atau misalnya dia ya apa lebaran atau apa ya udah kasih hampers kecil atau kartu ucapan atau sekedar email atau komen apresiasi aja sih itu juga bisa memperkuat hubungan bisnisnya gitu kayak misalnya ya halo Mbak Thomas aku mau ngucapin makasih nih atas kerjasama kita di project sebelumnya kayak bener-bener apa we truly appreciated. Terus sebagai bentuk apresiasi aku juga mau ngirim sesuatu nih ya kayak gitu-gitu sih contohnya ya. Oke, next. Ajukan pertemuan atau catch up call. Nah, jika hubungan udah cukup baik nih, nah kita bisa nih ajak mereka untuk coffee meeting atau ya sekedar quick call aja untuk update bahas kemungkinan apa aja eh, ada peluang nggak untuk kerjasama baru. Misalnya contohnya kayak, Hai Mas atau Mbak, udah lama nih kita nggak ngobrol, kalau ada waktu minggu depan mau ajak Mbak atau Mas ngopi santai nih untuk kecap, mungkin aja kita bisa diskusi tentang perkembangan baru di industri yang Mas, ya kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Lanjut. Nah, ini juga bisa dijadiin tips juga nih untuk undang event atau webinar. Nah, jika agensi Anda mengadakan event, seminar, atau webinar, undang klien sebagai tamu, ini juga bisa memberikan alasan untuk kembali interaksi gitu ya. Aku nggak tahu sih apakah bisa atau enggak ya di sosial media kan, tapi kita ada beberapa kayak sharing knowledge atau apa gitu. Siapa tahu, nah mungkin ini bisa sih kayak ngundang klien eh, lama gitu atau existing klien supaya kayak hubungannya tetap positif. Misalnya ya udah gimana Mas, apa kabar gitu. Kita mau ngadain webinar nih, topiknya gini-gini, kayaknya relevan deh sama industrinya. Mas, kayaknya ini ada update-update baru tentang industri ini gitu. Mau join juga gitu. Sekalian habis itu siapa tahu berlanjut eh, apa namanya ternyata ada obrolan untuk next project gitu kan siapa tahu kayak gitu. Oke, next, next lagi nih kayak tadi udah deh. Oke, thank you. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing ya.